Bagaimanapun ada dua tipikal daripada para pelaku pasar. Investor, kalau investor saya rasa hampir tidak akan terganggu dengan penutupan kode broker maupun domisili seperti itu. Kalau trader yang memanfaatkan analisa secara teknikal, akademis seperti itu, rasanya juga tidak akan terganggu dengan itu. Mungkin ada sebagian kecil daripada para pelaku yang lebih sifatnya apa ya? Saya harus katakan lebih spekulatif yang melakukan bertransaksi dengan berpatokan kepada kode broker maupun domisili. Dan itu memang otomatis mereka adalah pihak yang terdampak paling besar terhadap penutupan kode-kode seperti itu. Tapi berapa besar sih porsi mereka? Saya tidak yakin bahwa mereka itu uh, berperan atau punya porsi yang besar terhadap total transaksi secara keseluruhan. Positif pasti, saya secara pribadi sangat setuju dengan penutupan kode-kode seperti itu. Pada akhirnya mengajarkan kembali kepada kita bahwa ada hal-hal yang lebih baku, lebih ilmiah, lebih akademis pada saat kita mau melakukan transaksi saham, baik untuk investasi maupun untuk transaksi secara jangka pendek seperti itu. Mungkin Pak kalau kita melihat berbagai tipikal investor kita atau pelaku pasar kita, apalagi yang baru masuk ke pasar saham kita selama pandemi COVID-19, kode broker, terus juga broker summary dan juga kode broker domestik, foreign atau domestik itu menjadi sebuah salah satu indikator begitu bagi mereka untuk melakukan pembelian. Nah di tengah upaya untuk memperluas begitu untuk investor retail semakin lebih gemar masuk ke pasar saham kita, tetapi di satu sisi juga ada melakukan penutupan kode-kode tersebut, apakah ini tidak membuat para investor, utamanya mungkin retail ya, yang baru masuk ke pasar saham kita cenderung lebih kayak tidak memiliki arah begitu Pak untuk ketika melakukan sebuah pembelian saham? Tidak memiliki arah atau pada akhirnya diarahkan ke jalan yang lebih tepat. Bahwa mereka masuk itu dengan pola pikir berinvestasi jangka panjang, fundamental katakan seperti itu, ataupun dalam konteks untuk bertransaksi jangka pendek. Ya memakai sekali lagi analisa teknikal. Akhirnya mereka diarahkan ke jalan yang lebih tepat, yang lebih umum, yang berlaku tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Penutupan kode broker dan domisili seperti itu kan bukan hal yang terjadi hanya di Indonesia. Di seluruh dunia juga mereka tidak memperlihatkan kode-kode seperti itu. Kenapa kita aneh sendiri? Berarti ini Jadi semakin positif, membuat pastinya sangat positif untuk iya, sangat termasuk positif untuk dan para membuat investor baru. mindset begitu ya dari para pelaku pasar ini untuk cenderung Yes. berinvestasi jangka panjang begitu dan lebih mempertimbangkan analisis fundamental dan juga teknikal sebagai acuan atau pegangan ketika memang mau membeli sebuah emiten. Yes, setuju. Ya. Seperti itu. Oke. Memang harusnya seperti itu dan itu positif untuk para investor baru, ya investor-investor yang di masa pandemi atau investor milenial masuk dengan pola mindset yang tepat, mekanisme yang benar seperti itu. Oke, melihat bahwa tahun 2022 ini Pak sangat challenging sebenarnya bagi industri pasar modal kita, utamanya mungkin ketika kita melihat angka dari jumlah investor yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19 sampai dengan di tahun 2022 ini meningkatnya begitu pesat, minat dari para orang-orang untuk masuk menjadi para pelaku pasar di indeks harga saham gabungan kita. Di satu sisi juga sebenarnya juga ada upaya dari Bursa Efek Indonesia untuk lebih memasifkan begitu ya sosialisasi tentang bagaimana atau menabung saham begitu ya untuk menata kondisi keuangan lebih baik. Nah, sebenarnya di tengah-tengah gemarnya para orang-orang melakukan investasi ini apa sih sebenarnya yang menjadi mungkin harus diperhatikan oleh Bursa Efek Indonesia atau mungkin masih menjadi PR juga untuk Bursa Efek Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi untuk mendorong begitu ya literasi, utamanya mungkin literasi saham yang lebih baik, Pak? Ya, literasi inklusi kalau kita bicara, kita mungkin happy saat-saat ini, kita senang bahwa tambahan jumlah investor baru itu sedemikian masif untuk di saham maupun di reksadana. Tapi inklusi satu sisi, ya, mengkonversi masyarakat menjadi investor adalah satu sisi. Tahapan berikutnya adalah edukasi, adalah pembelajaran bahwa mereka masuk dengan pola pikir yang betul. Tadi kita bicara soal penutupan
kode broker dan lain-lain, itu ada satu hal yang positif. Tapi masih banyak hal-hal yang harus dilakukan, pembelajaran, menjaga supaya para investor-investor baru itu begitu masuk menjadi investor, mereka tidak kecewa. Nah, edukasi secara terus-menerus harus tetap dilakukan. Tidak hanya oleh Bursa Efek, saya rasa teman-teman di broker, anggota bursa, termasuk OJK, tentunya juga harus mengagendakan program-program berikutnya setelah inklusi, setelah teman-teman milenial itu menjadi investor baru, next apa yang harus dilakukan, program itu yang harus ditingkatkan.